Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Er? Alhamdulillah Bu Hajah Evi Susanti, MPD, Kepala Waduh, Sekolah lengkap sekali. Satap Mangunreja 2. Iya, Ya, satu. maaf mengganggu waktunya Bu Hajah. Selama ini Iya, langsung saja ya, bagaimana Ibu boleh. Hajah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin sebelum menjawab tentang identifikasi, mungkin kasusnya dulu mungkin ya, sedikit kasih gambaran dulu. Mungkin Silakan Bu. kasus di sekolah kami yang terjadi, kalau kasus kan memang banyak ya, seperti ada halnya 3 orang anak laki-laki terutama, yang sudah lama tidak sekolah, kurang lebih 3 mingguan. Nah, setelah ditelusuri kasusnya itu ternyata anak tersebut itu katanya ikut membantu, perekonomian orang tuanya. Jadi Oh, ikut jualan di pasar. Heeh, jualan kresek, jualan, sapu lidi gitu ya. Nah, itu mungkin. Nah, jadi cara mengidentifikasinya itu langsung melalui, oleh wali kelas ya, melakukan home visit ke rumahnya. Itu mungkin langkah awalnya ya, Bu Er? jadi itu adalah dilema etika Ibu ya. Nah, Ya, betul betul. bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Tadi Mhm, Ibu berdiskusi ya dengan para ya, praktek ya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti tadi karena mhm, bekerja, di sisi lain dia juga harus mhm, menyelesaikan sekolah ya. Kemudian betul, langkah-langkah iya. atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang saya ambil mungkin untuk sementara, saya konfirmasikan dulu mungkin ya terutama, yang menangani anak tersebut misalnya dari wali kelas, kemudian guru yang pengampu di kelas tersebut, tim komite juga dikasih tahu, terutama bagian kesiswaan. Jadi, konfirmasi dulu ke orang tua gitu ya. Jadi tidak asal mengkomunikasi melalui telepon tapi, langsung berhubungan ya dengan orang tuanya gitu. Jadi diminta kejelasannya seperti apa sih yang terjadinya. Jadi langkahnya itu mungkin diberikan edukasi, Bu. Yang pertama edukasi mungkin bagi orang tuanya, karena betapa pentingnya gitu ya, anak gitu ya, anak dalam hal di sini usia usia masih belajar, mungkin bukan berarti melarang ikut membantunya. Nah, memang di situ, alasan benarnya juga mungkin benar karena kepatuhan ya. Tapi di sisi yang lain lagi, kedisiplinan, karena sekolah bukan main-main gitu ya. Jadi, Betul. sekolah memang benar-benar menerapkan kedisiplinan tentang kehadiran anak tersebut, mungkin gitu ya, Bu. Eh, Jadi yang apakah pertama itu komunikasi. Mhm. betul, apakah komunikasi ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti itu, Ibu? Iya, itu langkah awal mungkin seperti itu. Jadi komunikasi yang terbaik itu, dilakukan secara inten, Bu. Ya secara rutin, kemudian menanyakan kabar mungkin terlebih dahulu gitu ya. Jadi seolah-olah wali kelas dengan, siswa itu merasa, muncul kedekatan gitu ya. Nah di situ mungkin siapa tahu dari, hasil, arahan tersebut, anak mulai kembali lagi ke kelasnya gitu. Oke, luar biasa. Lalu apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan seperti itu, Ibu? Tantangan dalam hal Oke, ini? yang jelas kalau tantangan memang itu tantangan yang luar biasa ketika kita dihadapkan dengan sebuah dilema gitu ya, antara, kepatuhan ke orang tua harus, berbagi waktu dan di sekolah. Nah ini mungkin saya selaku pimpinan pembelajar di sekolah harus, mengambil langkah, cepat gitu ya, cepat tanggap gitu ya, kalau dibiarkan khawatirnya berimbas ke anaknya sendiri, kemudian ke teman-teman sekolah, pada ngikuti gitu ya. Jadi mungkin di situ, tantangannya harus benar-benar mengambil keputusan yang terbaik mungkin ya, jadi solutif mungkin gitu ya. Luar biasa, Ibu. Apakah untuk menyelesaikan semua ini Ibu punya tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus sehingga atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Iya, untuk menyelesaikannya? oh.
Iya, kalau jadwal tidak terjadwal, kalau saya tuh, seefektif mungkin itu melalui apa, kondisional. Jadi situasional, ketika ada permasalahan harus cepat diatasinya. Meskipun memang kemarin agak-agak sedikit berlarut ya, hingga 3 minggu itu, anak masih tetap berkeliaran di luar gitu ya, tapi harus cepat diatasi gitu ya. Luar biasa Ibu, Iya. terima kasih. Adakah seseorang Bu, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Hajah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin di situ pihak yang terlibat ya. Jadi adanya keterlibatan dari orang tua tentunya, kemudian komunitas, apa namanya, tim komite gitu ya, terus para wali kelas dia sendiri, guru yang masuk ke kelas tersebut beserta, kesiswaan gitu ya, Oke. salah Dari satunya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, barangkali ada pembelajaran atau pesan kepada saya mengenai pengambilan keputusan dilema etika. Aduh, kalau pesan apa ya, Bu Ernita sudah ini ya, sudah mumpuni. Kalau menurut saya mungkin, apa ya Bu, belajarlah bijak untuk menyikapi mungkin ya, kita memang terkadang, ada sedikit baper, tapi di balik semua kebaperan itu tetap kita harus, apa namanya, menentukan kedisiplinan gitu ya, menegakkan kedisiplinan gitu mungkin ya, Bu. Jazakumullah khairan kasiron untuk waktunya. Iya, Semoga Bu Hajah sama-sama. senantiasa sukses, sehat, Ya bahagia amin, lahir begitupun dengan batin. Bu Ernita ya. Jadilah Amin. seorang pembelajar yang betul-betul membersamai anak dengan sepenuh hati. Insya Allah, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Amin, ya Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, Bu Waalaikumsalam Hajah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah?